Indonesia. Cunha. Duncan. Putaran keempat kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 kini menjadi perburuan paling realistis bagi timnas Indonesia. 5 negara teluk telah menantinya. Secara matematis, Indonesia memang masih memiliki peluang lolos otomatis ke pesta akbar di Amerika Utara itu melalui putaran kedua. Namun, peluang itu sangat tipis dan cenderung berada dalam genggaman Australia untuk mendampingi Jepang. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia kini menyisakan 2 pertandingan pada Juni mendatang. Bermodalkan 9 poin, timnas Indonesia akan menjamu Cina dengan target menang, lalu berangkat ke Jepang untuk menjemput paling tidak 1 poin. Jika tak ada aral melintang, skuad Garuda bisa mengemas total 13 poin. Australia, dengan 13 poin, akan menjamu Jepang dan bertandang ke Arab Saudi. Sebelum menjamu Australia, pertemuan Arab Saudi dengan Bahrain di Rifa menjadi laga yang paling ditunggu Indonesia. Hasil imbang atau Bahrain kalah versus Arab Saudi akan sangat kondusif bagi JIJS DKK dalam mengamankan posisi ke putaran keempat. Di putaran keempat, 6 tim dari urutan ketiga dan keempat putaran ketiga akan bertanding, yang dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup putaran keempat diisi 3 tim. Seluruh pertandingannya akan digelar di tempat netral, di luar 6 negara pesertanya. Jadi, setiap tim di grup akan bertemu alias hanya melakoni 2 pertandingan, yang dimulai 8 Oktober 2025. Juara grup atau tim yang paling tinggi, poinnya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika ada tim yang memiliki poin sama, maka ditentukan berdasarkan selisih gol, kemudian jumlah mencetak gol. FIFA sendiri belum mengumumkan kapan drawing atau undian putaran keempat. Yang pasti, jika timnas Indonesia menjadi salah satu peserta putaran keempat, maka bertemu tim-tim dari negara teluk atau Asia Barat sangat potensial. Berdasarkan klasemen saat ini, seluruh posisi ketiga dan keempat diisi tim-tim negara teluk, yakni Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A, Irak dan Oman grup B, dan Arab Saudi grup C. Seluruh tim itu berada dalam 100 besar peringkat FIFA saat ini, dimulai dari tertinggi Qatar 48, Irak peringkat 56, Arab Saudi di peringkat 59, Uni Emirat Arab peringkat 63, hingga terendah Oman yang berada di peringkat 80, sedangkan Indonesia masih berada di peringkat 127 dunia. Namun, peringkat itu tak menjamin atau menggambarkan 100% kemampuan atau keunggulan sebuah tim. Kim Pan-gon, ketika masih melatih timnas Malaysia, bahkan menegaskan peringkat FIFA tak bisa menjadi ukuran tim yang lebih tinggi pasti lebih baik atau cenderung menang atas tim lebih rendah. Tim Merah Putih, misalnya, berhasil membungkam Arab Saudi 2-0 setelah bermain 1-1 dalam pertemuan pertama di grup C kualifikasi ini. Di grup B, Kuwait yang berperingkat lebih rendah dari Indonesia, yakni 134, mampu menahan Irak 2 kali dengan skor 0-0 dan 2-2. Dengan alasan itu, skuad asuhan Patrick Kluivert yang kini memiliki kekuatan lebih meyakinkan sangat, berpotensi menjadi juara grup di putaran keempat untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Sambut duel hidup mati dengan timnas Indonesia, pelatih Cina, Branko Ivankovic, masih yakin pasukannya bangkit demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina terkapar di dasar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga. Sang Naga tak berdaya dengan catatan 6 poin dari 8 pertandingan. Bersama Bahrain, yang hanya unggul selisih gol, mereka dipastikan tak mungkin lagi finish 2 besar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia dari fase ini. Satu-satunya target Cina adalah menempati peringkat 3-4 untuk melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Hal itu berarti Cina harus mengejar Bahrain, 6 poin, Indonesia 9, dan Arab Saudi 10, yang berada 3 tingkat di atasnya. Branko Ivankovic sudah merencanakan misi memborong 6 poin dengan memenangkan 2 laga tersisa. Itu pun harus disertai campur tangan keajaiban dengan syarat dari hasil pertandingan lain. Tak heran apabila Ivankovic menganggap 2 agenda tersisa sebagai pertandingan, hidup mati yang bisa menentukan kans timnya melaju dengan peluang sekecil apapun. China here, well, it looks as though they're going to lose the ball matches. Unbeaten Indonesia. Abduweli, who can header there from Shenglo, is on the bench for the Indonesia. Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia 5 Juni 2025, lalu menjalani head-to-head dengan Bahrain 10 Juni 2025. Pada pertemuan pertama di Qingdao, Sang Naga memukul Tom Hai DKK dengan skor 2-1. Kemenangan Indonesia di matchday 9 nanti otomatis akan mengubur dalam-dalam harapan tersisa Cina. Kami tidak mencapai hasil yang kami inginkan.
kata Ivankovic usai dikalahkan Australia 0-2 pada terakhirnya. Australia bermain lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol. Sementara kami adalah tim yang lebih baik di babak kedua, tapi sangat disayangkan kami tidak mengambil kesempatan. 2 pertandingan berikutnya adalah kunci untuk meraih kemenangan. Kami harus berjuang untuk menang, imbuh pelatih asal Kroasia. Dikutip dari laman aausat.com. Masalahnya, belum tentu Ivankovic masih berada di kursi pelatih timnas Cina dalam 2 agenda sisa. Karena muncul kabar dirinya akan dipecat seiring kegagalan sang naga tampil baik pada ronde ketiga ini. It's thoroughly deserved. Effort does eventually coming from Cho. He should have done better. Side netting. He controlled it well, but goal they've been looking for. Bergeser ke berita lainnya. Kapten timnas Indonesia J.I. Jez sudah ditunggu pertandingan super berat dengan klubnya, Venezia. J.I. Jez membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Bek keturunan Semarang itu selalu tampil penuh saat Indonesia berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Hasilnya, skuad Garuda keok 1-5 melawan Australia, tetapi kemudian menang 1-0 atas Bahrain. Setelah menyelesaikan tugas negara, Ijaz tak bisa bersantai-santai. Dia sudah harus kembali ke Italia untuk memperkuat Venezia. Klub yang dibelanya bakal menghadapi lawan super berat pada akhir pekan ini. Mereka bakal menghadapi tim peringkat keempat klasemen sementara, Bologna, dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Dalam pertandingan kali ini, Venezia akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Bologna di Pierluigi Penzo Stadium. Duel tersebut akan digelar pada Sabtu 29 Maret pukul 21 WIB. Kamara within the cross. Lorenzo Luca. Ovric, his second goal of the season. Laga ini dibilang sangat berat karena posisi kedua tim di klasemen ibarat bumi dan langit. Sementara Bologna berada di papan atas klasemen, Venezia menempati zona degradasi dengan menghuni peringkat ke-19. Pada laga terakhir, Venezia gagal menang atas Como 19-7 dengan skor imbang 1-1. Ilagunari bahkan nyaris kalah dalam pertandingan tersebut karena baru bisa menyamakan kedudukan di masa injury time babak kedua. Di sisi lain, Bologna punya modal kemenangan 5-0 atas AS Roma pada laga terakhir. Kemenangan dengan skor mencolok itu membuat Irosoblu semakin berada di atas angin. Namun, Bologna akan bermain tanpa sejumlah pemain karena masalah sanksi dan cedera. Di Venezia, gelandang pinjaman dari Juventus, Hans Nicolucci Caviglia, akan absen karena sanksi. Sementara itu, Filip Stankovic, Michael Svoboda, dan Domen Černigoć semuanya absen akibat cedera. Perez level, trailing by 2 goals. The ball back. Excellent finish. Another roller coaster of emotion. Kapten timnas Indonesia, J.I. Jez, merasa nyaman bermain dengan Rizky Ridho sebagai tandemnya di lini belakang. J.I. Jez kembali membentuk benteng kokoh di lini belakang timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kombinasi ketiganya menghadirkan kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam laga ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling menonjol pada laga tersebut. Pemain Persija Jakarta tersebut mencatatkan 60 sentuhan, 37 umpan dengan akurasi 78%, 1 crossing sukses, 3 umpan lambung sukses, 1 kemenangan duel darat, dan 2 kemenangan duel udara. Selain itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut itu juga melakukan 2 intercept, 1 tackle, serta 6 sapuan. Salah satu sapuan yang paling diingat publik terjadi saat dirinya menghalau sontekan pemain Bahrain yang hampir masuk ke gawang Indonesia pada menit ke-48. J.I. Jez memuji Rizky Ridho sebagai salah satu pemain terbaik dalam timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut dinilai punya banyak potensi. J.I. Jez senang bertandem dengan Rizky Ridho di lini belakang. Saya sudah katakan di wawancara terakhir saya sangat menghormatinya, ujar J.I. Jez dilansir dari antaranews.com. Ridho adalah salah satu pemain terbaik yang kami miliki. Saya pikir dia adalah salah satu pemain yang memiliki potensi dalam tim. Jadi saya senang bermain dengannya, kata Ijaz. J.I. Jez dan Rizky Ridho pertama kali bertandem di lini belakang pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Vietnam pada 21 Maret 2024. Sejak laga tersebut, chemistry keduanya telah terbentuk dan menjadi palang pintu tak tergantikan untuk skuad Garuda. Ridho kemudian harus bersaing dengan Mees Hilgers yang resmi menjadi WNI per Oktober 2024. Namun, Mees Hilgers belum menemukan performa terbaiknya setelah resmi bermain untuk timnas Indonesia. Rizky Ridho tetap kokoh mengamankan satu tempat di skuad timnas Indonesia. Ketika ditanya lebih suka bermain dengan siapa, J.I. Jez mengaku tak ada perbedaan antara Mees Hilgers dan Rizky Ridho. Keduanya sama-sama pemain berkualitas dan timnas Indonesia beruntung memiliki 2 nama bagus di lini pertahanan. Saya pikir keduanya pemain bagus. Mees bermain di level tinggi, ujar J.I. Jez.
Kadang kami mudah berkomunikasi karena dia berbahasa Belanda juga. Kalau sama Rido, kami berbicara dengan bahasa Inggris tetapi ya sama saja. Keduanya pemain bagus dan punya kualitas. Saya pikir kita beruntung dan senang punya mereka dalam tim, tutup IDZ.